biasa. Love Patria. Bisa. Hai Insan Patria, berjumpa lagi dengan saya Ajeng Kurnia. Dan saya Fikar Aulia. Kembali kita akan menemani Insan Patria di program podcast PDSA Insight. Tentunya kita akan membahas berbagai knowledge yang sangat esensial dan juga bermanfaat bagi Insan Patria dimanapun berada. Bener banget. Aku boleh nyanyi dulu gak Mbak? Boleh, kan kita belum pernah ya opening pakai nyanyi. Makanya nih. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Wow. Tiba-tiba Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Wow. Tiba-tiba Ramadan. Ternyata merdu ya suara Fikar. Boleh nih opening untuk podcast selanjutnya. Cukup. Oke. Soalnya ini vibes-nya karena udah Ramadan banget loh Mbak. Betul. Kebetulan kita udah memasuki bulan Ramadan. Bener banget. Ini udah hari pertama di bulan Ramadan Mbak ya. Oke. Dan apa aja yang Fikar persiapkan nih untuk menjalani Ramadan tahun ini? Yang pasti sahur Mbak ya tadi pagi ya. Supaya sekarang gak lapar nih berkegiatan gitu. Yang pastinya sahur. Tapi ini masih bingung nih Mbak. Karena kan berarti kan kalau saum kita makan ada yang berkurang Mbak ya. Porsi makan berkurang. Tapi harus tetap bekerja nih. Kerja produktif di kantor. Nah itu gimana caranya supaya tetap produktif itu aku masih bingung Mbak. Gimana kalau bahasa orang sekarang tuh gimana kita tetap menyala gitu ya di bulan menyala Ramadan. Abangku gitu ya Insan Patria ya luar biasa. Ya gitu Mbak, jadi biar nggak kelihatan lemas, lesu, letih ini 4L ya di kantor gitu meskipun dalam keadaan puasa. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan Fikar tadi kebetulan bersama kita sudah hadir ya. Kita tidak cuma berdua saja, bersama kita sudah hadir yang pertama Dr. Niluh Putu Krisna Anggraini dari Mitra Keluarga Bekasi Barat. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya siang ini? Patria. Gimana Dokter, sehat hari ini? Sehat. Dan tentunya tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Dan selain Dr. Krisna, kita juga sudah bersama PIC Health di Patria UTPE Group. Ada Mbak Nurul Khotimah. Selamat siang Mbak Nurul. Selamat siang Mbak Ajeng, Mas Fikar. Selamat siang Mbak. Gimana Mbak Nurul? Hari ini puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Ini berbinar sekali Mbak ya. Iya, glowing, Oh, shining, iya. shimmering, splendid. Luar biasa. Kayaknya Walaupun puasa tetap semangat gitu Iya. ya. Harus menyala kata. Menyala. Bener banget Mbak. Bener banget nih Insan Patria. Karena di episode ini bukan hanya spesial Ramadan ya Mbak ya. Tapi ada kabar baik juga nih buat Insan Patria. Karena nanti akan ada kuis dan juga challenge untuk Insan Patria. Bener ya Mbak Nurul ya? Iya. Betul banget. Benar banget. Jadi Insan Patria harus tonton sampai akhir. Karena nanti di akhir akan ada informasi mengenai kuis challenge. Yang nantinya juga pasti akan ada hadiah bekal Ramadan untuk Insan Patria semua. Oke, Gitu. dan berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya gitu ya. Ini spesial banget bulan Ramadan, menghadirkan narasumber dari luar, ada challenge dan juga kuisnya. Bener gitu banget. ya. Jadi harus nonton sampai akhir. Siapa tahu Insan Patria mendapatkan berkah Ramadan, menang challenge, menang kuis. Luar biasa. Oke, langsung aja mungkin Mbak ya. Iya. Karena di sini sudah ada Bu Dokter. Selamat siang Bu Selamat Dokter. siang Mas Fikar. Iya gini jadi Dok. Sebenarnya tadi ya, seperti di intro tadi penasaran saya nih Dok. Kan kalau misal Ramadan tuh ada porsi makan yang berkurang Dok ya. Kita jadi gak makan seharian, cuma makan sahur. Nah gimana sih Dok itu bisa tetap menjaga produktivitas gitu Dok. Energinya tuh masih ada untuk bekerja di kantor gitu Dok. Gimana sih Dok caranya supaya tetap menyala tadi kalau katanya Insan Patria ya. Jadi kalau misalkan kita mungkin bagi-bagi tips buat teman-teman Insan Patria semua selama berpuasa. Yang pertama sahur dulu, jadi jangan lupakan sahur. Jadi bangun pagi. Nah pilihan sahur juga sangat penting ya Insan Patria. Jadi kalau misalkan pilihan makanan, pilihlah makanan-makanan yang tinggi serat. Jadi agak dikurangi nih makanan-makanan yang bergorengan, apalagi yang tinggi gula, termasuk karbohidrat sederhana. Pilihannya seperti gula pasir. Jadi kalau yang dari gula pasir itu kan ada cake, biskuit, terus kemudian makanan minuman manis yang instan. Nah karena kalau misalkan yang gula-gula sederhana, karbohidrat sederhana ini dia gampang sekali meningkatkan gula dan dia sifatnya glycemic indexnya tinggi. Jadi cepat sekali dia meningkatkan kadar gula di dalam darah, tapi cepat juga hilangnya. Jadi kalau misalkan Insan Patria atau semuanya pada saat sahur itu makan makanan manis, jadi dalam 4 jam kemudian ini dalam 4 jam awal mungkin spike tinggi, energinya tinggi nih. Begitu 4 jam gula darahnya sangat ngedrop. Nah ini masa-masa dimana gula darahnya rendah
tiba-tiba itu kan pasti dari yang tinggi terus kemudian dia jatuh ke rendah, itu akan ada masa craving atau rasa sangat lapar. Nah ini yang justru akan mengurangi aktivitas dan produktivitas saat berpuasa. Jadi dalam 4 jam sudah kelelahan, lapar, haus gitu karena sangat-sangat kurang gulanya. Beda kalau misalkan kita sahurnya itu dia dengan makanan yang tinggi serat. Kalau tinggi serat itu dia menghasilkan gulanya itu pelan-pelan karena glycemic indexnya kan nggak tinggi ya. Terus jadi dia di metabolisme di dalam tubuhnya juga lambat. Jadi dia ngasih energi kita pelan-pelan. Jadi nanti kita akan berenergi lebih panjang dibandingkan kalau pilihan saat sahurnya ini dengan makan manis. Kemudian kalau untuk yang makan bergorengan, biasanya kalau kita banyak makanan yang berlemak saat di sahur, kita gampang ngantuk di siangnya. Jadi nanti kurang produktif. Gitu. Nah itu yang sahur. Nah kemudian saat berbuka. Nah kalau yang saat berbuka tuh kan pasti kan ada masa tidak makan, pasti sangat-sangat ingin mendambakan makanan. Banget, jadi biasanya nih kalau misalkan jajanan kuliner buat buka ini pasti beli sampai 5 jenis makanan. Lapar mata ya. Dimakan Kayak balas dalam dendam waktu ya, Mbak. singkat. Bener banget. Iya, itu yang bikin banyak orang itu misalnya dalam beberapa hari pertama datang ke dokter. Dok, saya perutnya sakit, ada yang emah, terus istilahnya ini perutnya kembung, rasanya nggak enak, menjalar sampai dada, kayak muntah-muntah gitu. Nah ini karena jadi kebiasaan dimana makan saat dibuka itu digempur dalam waktu yang singkat, makannya sangat lahap dalam jumlah yang sangat banyak. Padahal kita kan ada kapasitas lambung juga. Jadi kalau misalnya kita makan, sebenarnya kita butuh waktu untuk kenyang, bukan jumlah. Jadi yang membuat kita rasa kenyang itu waktu, memberikan kita waktu. Biasanya butuh waktu 20 menit. Nah, jadi kalau misalnya dalam 20 menit kita makan ini misalnya 1 porsi dibandingkan orang yang makan cepat, jadi dia akan menghabiskan 3-4 porsi makanan. Tapi kalau kita pelan-pelan makannya dalam 20 menit ini kita sudah kenyang, hanya cukup 1 porsi. Satu piring nasi. Tapi kalau misalnya kita makannya pelan-pelan nih. Jadi kita dalam 20 menit sudah kenyang meskipun 1 porsi saja. Tapi kalau misalnya orang yang lagi lahap, lagi istilahnya lagi banyak-banyaknya makan. Nah ini jadi misalkan dalam 10 menit udah habis takjil sama nasi, terus habis itu masih ada 10 menit lagi nih, dia belum akan merasa kenyang, dia akan mencari makanan-makanan yang lain. Jadi setelah 20 menit akan muncul kekenyangan, sampai ada yang bilang aduh saya nggak bisa nafas. Oh pantes Nah, ya kalau kita bukber makannya prasmanan gitu kan, Iya, suka semua dilahap semua ya. diambil dalam detik pertama gitu dok. Dalam ya. detik pertama Luar biasa. ya. Dalam 20 menit kemudian sudah tidak bisa nafas lagi. Iya. Biasanya Biasanya kita punya waktu 20 Iya. menit ini. sebelum azan diambilin dulu gitu ya. Oh, berarti waktu makan itu berpengaruh ya dok ya? Pengaruh. Oh luar biasa, iya. Berarti boleh asal porsinya dikit-dikit gitu ya dok ya? Ya makannya pelan-pelan. Nah ditambah juga nih kalau misalkan sering kali nih kita kalau makan kan udah kayak minum air putih ya. Makan telan, makan masuk mulut terus langsung ditelan gitu. Padahal kita tuh punya air liur yang di dalamnya itu ada enzim petialin. Nah enzim petialin ini dia fungsinya untuk memetabolisme karbohidrat. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sering perut kembung itu biasanya karena metabolisme karbohidratnya nggak bagus di dalam istilahnya lambung dan usus halus. Jadi untuk ngebantu supaya tidak terlalu kembung sebenarnya dengan cara mengunyah. Jadi kalau kita ngunyah, semakin kita banyak mengunyah, semakin banyak keluar nih enzim-enzim petialinnya. Jadi metabolismenya diawali dari mulut. Nah kemudian nanti dibantu setelah metabolisme sudah sebagian ada, masuklah dia ke dalam lambung. Di sana juga ada tambahan lagi. Nah jadi kalau misalkan kita mengunyah lama, itu memperpanjang durasi kita makan, mengurangi jumlah kita makan, memperbaiki juga metabolismenya. Jadi nanti orang-orang yang biasanya sering perut kembung akan jauh berkurang saat puasa. Jadi nanti harapannya sih ya nggak ada orang-orang yang dalam seminggu pertama banyak-banyak ke dokter gara-gara mual, perut kembung, nyeri ulu hati. Itulah dulu kan kita diajarin mengunyah tuh harus 33 Benar. kali Iya, gitu. harus Ternyata ada gitu. alasannya. Iya, itulah habit. Iya, Harus Iya, dibangun iya, habitnya. Soalnya kalau misalkan nggak dibangun nanti kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan saat buka itu kan dimana kita memulai masuk gula. Nah itu pasti akan itu masa-masa dimana ingin cepat-cepat untuk meningkatkan gula. Nah itu harus kita tahan emosinya, kunyah yang diperlama supaya nanti nggak terlalu banyak.
Terus kemudian aktivitas fisik juga Mas Fikar sama Mbak Nia. Jadi kalau aktivitas fisik bukan berarti puasa terus tidak aktivitas fisik, karena kalau misalkan kita tidak ada aktivitas fisik itu kan jadi kerja tubuh untuk mempertahankan fungsi kardiovaskularnya tidak sebaik kalau kita dengan aktivitas fisik. Minimal 30 menit sehari. Kapan dilakukannya? Nah, ini bagusnya ini sebelum istilahnya ngabuburit ya, sebelum buka puasa. 60-90 menit sebelum buka puasa itu paling bagus, karena nanti kalau misalkan dia butuh cairan atau kurang cairan bisa langsung digantikan saat berbuka. Atau pilihannya setelah sholat tarawih atau sebelum sahur. Tapi kalau tengah-tengah malam olahraga mungkin ya agak mengganggu tetangga mungkin ya. Padahal tuh lagi lapar-laparnya ya Mas Fikar. Iya, sebenarnya itu lagi ujung terakhir ya. Lapar gitu. Dok, mau nanya dok, itu tadi kan bahas mengenai menyiapkan sahur ya. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu, saya kan ibu-ibu juga nih ya, biasanya kan cari yang simple nih dok. Nah, gimana ya dok tipsnya, masakan apa yang biasanya bisa kita buat? Karena tadi kita nggak boleh gorengan. Gimana ya dok ya, biar tetap terjaga gitu. Biasanya suka yang simpel-simpel mungkin Mbak ya, ibu-ibu tuh biasanya suka goreng telur, ataupun masak mie buat saya di kosan. Ini biar kira-kira menunya benar apa dok yang bisa disarankan? Kalau misalkan yang tinggi serat itu kan seperti sayur buah ya. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke pola diet yang seimbang. Jadi pola diet seimbang yang sebenarnya yang bagus itu dalam satu piring seperti yang ditampilkan. Jadi dalam satu piring kita bagi dua, bagi setengah. Setengah itu isinya sayur sama buah. Nah sekarang itu udah modenya adalah di mana era sayur dan fiber atau serat itu harus diperbanyak sampai setengah porsi sekali kita makan. Nah nanti setengahnya lagi isinya adalah karbohidrat dan lauk pauk. Nah ini harus dibedakan karbohidrat dan lauk pauk ya. Jadi kalau misalkan kadang perkedel itu kan maksudnya karbohidrat, tapi dijadikan lauk. Iya benar. Jadi ada nasi, terus kemudian ada kentang, terus ditambah lagi mie gitu. Jadi ini biasanya jadi satu piring itu kebanyakan untuk yang sekarang nih kadang-kadang satu porsi sih semuanya karbohidrat. Padahal kita butuh banget nutrisi dari lauk pauknya, dari proteinnya, terus kemudian apalagi seratnya ya. Jadi begitu ambil piring, ambil dulu setengahnya isi sayur sama buahnya dulu. Nah terus habis itu makan sayur buahnya dulu, baru nanti makan nasi sama lauk pauknya, biar nanti terisi dulu space-nya, biar nggak terlalu banyak. Jadi cepat kenyang. Jadi nanti nggak nambah. Pernah nggak sih makan habis terus ngambil nasinya lagi? Terus pernah sekali sih dok. Sering malah. Di awal tuh makan dulu seratnya, terus baru makan nasi sama lauknya. Itu untuk mencegah terlalu banyak makan sekali makan. Kadang-kadang kita antara makan dan emosi itu agak-agak 11-12. Iya. Benar sekali, kan relate sekali. Jadi kalau sahur lebih baik kita sudah mulai siapin buah, sayur gitu betul. ya. Untuk harus tinggi serat seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan kita makan manis, justru kita harus menghindari makanan-makanan manis tuh yang saat pengawal kayak di sahur atau pas lagi sarapan pagi. Ini harapannya adalah supaya nanti pas aktivitas ini kita punya energi yang cukup. Nah energinya ini dilepaskannya dikit-dikit, nggak kayak kalau kita makan manis tuh dia akan bikin glukosa spike. Glukosa spike ini ya bertahan hanya 4 jam 5 jam, terus dia akan jatuh ke gula darah yang rendah, terus itu yang bikin kita kelaparan, terus kemudian ingin cepat-cepat makan dan makanan manis lagi. Nah itu yang biasanya jadi pola makanan orang-orang yang obes sekarang. Jadi makan awal sarapan dengan coklat, terus habis itu 4 jam kemudian lapar, nyarinya pasti gula lagi karena bener-bener kelaparan. Nah nyarinya nanti entah es teh atau jus manis gitu kan, banyak ya orang saya pengen yang manis-manis yang dingin gitu. Nah itu karena gulanya rendah sekali. Nah bayangkan itu terjadi sepanjang hari, bisa sampai 4 kali 5 kali makan kita semuanya isinya yang tinggi karbohidrat, tinggi gula. Nah itu yang jadi pola makan orang-orang yang jadi jatuhnya ke surplus kalori. Jadi yang obes, mode makan obes. Gara-gara itu ternyata ya. Jadi nah ini juga nih, kalau misalkan kita ini ada kebutuhan maksimum gula, lemak sama garam. 4, 1, 5. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Tadi yang ditanyain Mbak Nurul, kalau misalkan kita menyiapkan makanan tuh kan lebih enak kalau misalkan digoreng cepet ya, ceplok telur beres gitu. Nah kita tuh punya jatah 5 sendok makan lemak. Kalau misalkan Mbak Nurul milih
goreng telurnya pakai minyak yang direndam itu kan minyak yang banyak, itu kan pasti hasilnya beda sama yang di teflon. Cuman penggunaan lemaknya pasti jauh lebih banyak yang direndam. Nah itu sebenarnya dengan cara kita menggunakan teflon, terus kemudian dengan menggunakan lemak yang sedikit, minyak yang sedikit. Kalau misalnya pakai teflon kan kita cukup pakai 1 sendok makan minyak udah cukup ya. Nah itu jadi jatah kita untuk makan minyak dalam 1 hari itu sudah bisa jauh kita kurangin. Terus kemudian pilihan makanan jauh yang santan. Santan kan termasuk minyak ya. Jadi dipilihnya yang sop gitu. Terus kemudian kalau misalkan untuk makanan-makanan yang lain gorengan bisa diganti ke kukus atau yang direbus. Oh gitu. Pilihannya mungkin seperti itu. Dok, di kami kan juga ada teman-teman yang memang kerja aktivitas fisiknya luar biasa ya, untuk fabrikasi mungkin dan lain-lain. Itu secara penentuan jumlah makannya itu gimana ya? Karbohidrat kan tadi harusnya berkurang nih. Sedangkan untuk teman-teman yang di pabrik mungkin kan tetap kebutuhan gula Karbonya itu tinggi ada ya, gitu ya. karbonya tinggi gitu. Itu gimana ya, Dok? Sebenarnya kalau misalkan kita kebutuhan sehari-hari itu sudah terpenuhi dengan kalau hitungan kalori ya 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya hitungan kita pukul rata sebenarnya 1.500 kilokalori kurang lebih dalam setiap orangnya. Nah jadi kalau misalkan kita bagi ke 3 kali makan itu sudah cukup dengan nasi dan lauk pauk kita gitu. Kalau misalnya kita mindset kita aduh kayaknya kurang makan nih gitu. Sebenarnya mungkin jenis makanan yang kita pilih. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi kita makannya terlalu makanan manis karena kan banyak ya yang makan tanpa kecap. Kecap itu kan ada gulanya, jadi nggak bisa makan tanpa kecap gitu, nggak bisa makan tanpa es teh manis. Terus itu kan banyak gulanya, yang gula itu yang saya bilang bikin spike gula yang bikin nantinya dalam 4 jam itu akan jatuh turun yang kita jadi kelaparan. Nah kelaparan yang ini yang sebenarnya mau kita hindari dengan cara meningkatkan makanan dengan tinggi serat. Jadi kalau ditingkatkan seratnya, jadi harapan dalam jangka panjang, jadi pagi makan tinggi serat, nanti baru lapar lagi siang jam 1. Apalagi kalau puasa baru makan lagi kan pas Sore. berbuka. Oke. Jadi itu tadi Mas Fikar kan cerita anak kos biasanya sahur pakai Indomie. Pakai nasi nggak biasanya? Kayaknya pakai. Iya, biar kenyang biasanya gitu. Jadi itu kebanyakan karbonya ya, Dok Iya, ya. karbonya. Padahal kan kalau dari kebutuhan diet seimbang, karbo itu hanya kita butuhkan sekitar 2/3 dari, jadi setengah piring itu serat, setengahnya lagi hampir 1/4 ya. 1/4 dari piring aja karbohidratnya. Lainnya ditambah dengan protein. Efeknya apa sih, Dok, kalau kebanyakan karbo? Jadi kalau misalkan karbohidrat itu kan sebenarnya akan disimpan dalam bentuk gula, glukosa. Nah, tapi bentuk glukosa itu disimpan dalam tempat yang terbatas, jadi di hati. Kalau misalkan udah tempatnya terbatas, udah penuh nih, nanti disimpannya dalam bentuk lemak yang ada di bawah kulit kita, terus kemudian di otot, di organ-organ. Nah, itu adalah kalau misalkan kita pun nggak makan yang tinggi lemak tapi tinggi karbo, disimpannya juga dalam bentuk kolesterol dan lemak itu. Jadi nggak heran kalau dia itu banyak makan manis, terus banyak makan karbo, itu jadi gendut. Itu self reminder banget ya Bener rasanya. banget. Bener banget. Oke, itu tadi yang terkait pola makan ya, Dok. Kalau pola tidur gimana nih, Dok? Kan di sini juga ada informasi tentang Kalau pola misalkan tidur. pola tidur tuh kan sebenarnya kebutuhan kita tidur sehari 7 sampai 8 jam. Jadi kalau misalnya pas berpuasa itu kan pasti butuh bangun pagi untuk masak sahur, untuk sahurnya. Itu kan pasti jauh berkurang ya, tapi nanti luangkan waktu di siang hari untuk mencukupi sampai ke 7 sampai 8 jam. Karena untuk kita istilahnya organ dan tubuh itu juga butuh istirahat untuk istilahnya membangun organ-organ, terus metabolisme lagi itu butuh waktu. Jadi luangkanlah waktu nanti, misalkan kalau habis tarawih kan ada yang suka main-main petasan, terus kemudian jalan-jalan. Waktunya jadi tidur itu baru jam 12, terus bangun lagi jam 2, jam 3 gitu. Jadi biasakan untuk mungkin lebih tidur lebih awal, menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, terus kemudian nanti siangnya istirahat mungkin ya. Gitu. Jadi dipenuhi 7 jam istirahatnya. Oke, terus kalau pola minum gimana sih, Dok? Pola minum untuk Iya, kalau misalkan cukup pola di minum bulan kan puasa. jadi kapan minumnya ya? Iya. Kan Iya. sahur pagi terus sudah buka lagi malam. Nah, itu jadi kebutuhan sehari minimal kan 2 liter per hari. Jadi kalau dihitung 8 gelas kurang lebih. Nah, kalau misalkan yang paling bagus nih sebenarnya 1 pas saat sahur.
saat bangun tidur sebelum Bangun sahur. tidur. Jadi pas bangun tidur minum air putih nih 1 gelas. Terus kemudian pas sahur 1 gelas lagi. Nanti pas berbuka 1 gelas lagi. Terus kemudian setelah sholat maghrib 1 gelas lagi. Makan malam 1 gelas lagi. Setelah sholat isya terus 1 gelas lagi. Setelah sholat tarawih 1 gelas lagi. Sebelum tidur 1 gelas lagi. Nah itu udah mencukupi nih 8 gelas. Nanti kalau misalnya bisa nggak sih lebih, boleh, kan itu minimal. Jadi kalau misalkan sekali minum 2 gelas juga nggak masalah. Nanti Itu kalau minumnya harus minum air putih atau bisa, kan biasanya kayak buka Teh manis puasa gitu kayak ya. Kehitung ya Mbak, itu udah kehitung 1 gelas. 1 gelas, Satu iya. teh manis, Iya. 1 gelas es buah gitu. Macam-macam gitu. Es cendol gitu. Gula semua ya. Iya, jadi 3 gelas ya waktu buka. Gimana kalau misalkan pas lagi sahur nggak bangun? Nah iya itu Mbak. Jadi jatahnya itu nanti dikembalikan dibayar. Dirapel. Jatahnya Iya. dirapel di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Misalkan pas buka jadi 2 gelas, atau misalkan pas habis sholat isya 2 gelas gitu. Jadi dihitung nih ya. Jadi kita disiplin sama diri sendiri, bukan mendisiplinkan orang lain. Diri kita dulu, terus nanti kalau misalkan keluarga bisa diingatkan. Oke. Tadi kan sempat dibahas ya Mas Fikar, kalau kita puasa harus tetap beraktivitas fisik. Biasanya Mas Iya. Fikar olahraga nggak sih kalau puasa-puasa gini? Olahraganya olahraga keyboard begini. Iya, Keyboard olahraga kerja. tangan Iya ya. olahraga tangan. Nah itu yang mau kita Gitu. tanyain nih. Sebenarnya kan tadi dokter bilang 60 atau 90 menit sebelum berbuka itu waktu yang baik untuk berolahraga. Nah jenis olahraganya apa nih dok? Kayaknya kalau sepak bola gitu kan lumayan Iya, menguras energi benar. gitu ya. Apa Atau sih olahraganya olahraganya cocok? jalan-jalan nyari buka mungkin. Oh itu. iya, iya. itu dihitung olahraga nggak? Iya, Keliling itu mall keliling nyari burit buka ya. puasa. Iya, Itu dihitung olahraga nggak dok? Iya, jadi kalau misalkan sebenarnya ini aktivitas fisik dan olahraga sebenarnya perlu kita bedakan. Kalau misalkan aktivitas fisik itu seperti berjalan kaki, terus kemudian naik tangga gitu. Jadi dalam waktu yang tidak dihitung, tidak dimonitor. Jadi kalau misalkan olahraga itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang, terus meningkatkan laju nafas dan laju jantung, dan dalam waktu tertentu minimal 30 menit. Nah itu sudah kita bisa sebut olahraga. Misalkan jalan cuma 15 menit, jalan kayak orang di mall, itu belum olahraga, itu Belum, aktivitas ya. fisik. Itu aktivitas fisik. Iya, jadi kalau misalkan udah mulai ngos-ngosan, terus ada peningkatan laju jantung, jadi nadinya meningkat, kemudian aktivitasnya dilakukan berulang, tidak dipotong, jadi dalam 30 menit gitu. Nah itu sudah kita bisa olahraga. Olahraganya waktu puasa jangan yang berat-berat gitu, terus angkat beban berat, nge-gymnya berat gitu. Jadi mungkin lebih ke ringan sedang. Kayak apa nih, misalkan jogging, terus bersepeda, berenang. Kalau Berenang misalkan nanti mau. keminum. Iya. Terus kemudian Saya mau yoga. kalau boleh tuh Mbak. Yoga. Yoga, latihan beban yang ringan gitu. Jadi misalkan latihan dumbbell yang tidak terlalu tinggi, yang tidak terlalu berat itu masih bisa jadi pilihan. Terus jadi kalau misalkan olahraga yang bagus itu olahraga aerobik. Yang tadi yang siklik yang saya bilang beda sama olahraga sepak bola, bulu tangkis itu kalau Basket gitu. basket itu kan sesuatu yang itu namanya olahraga anaerob. Jadi dia tuh nggak berulang. Jadi ada waktu diamnya, karena ini kan lebih ke games ya, bukan olahraga. Iya. Kalau kita yang mau tuh aerob dilakukan terus. Itu yang paling bagus. Kalau olahraga minimal 150 menit dalam seminggu. Jadi 3 kali misalkan seminggu, silakan sejam atau setengah jam. Terus kalau aktivitas fisik diperbanyak. Misalkan kalau ada lift, ada tangga nggak gitu? Ya di sini kan ada tangga. Iya, Di tangga. sini nggak ada lift. Ya kebetulan di sini kita sehat kan, Iya, Dok ya, sehat. karena tidak Ini ada bagus, lift. bagus, ini harus dipertahankan. Benar. Dok, kalau pilates itu termasuk olahraga nggak sih dok? Ya, termasuk olahraga. Dia hampir sejenis kayak yoga. Cuman dia kayak kalau misalkan pilates mungkin ada beban tapi bebannya pakai tubuh. Iya. Itu bisa juga. Itu bisa sebagai alternatif ya. Betul. Kan nggak terlalu nggak terlalu fisik banget kan. Betul, Dia betul. olahraganya. Bisa dipakai. Itu bisa ya. Sebagai Oh, alternatif. Kalau habis pagi-pagi itu habis sahur misalnya kuat gitu boleh nggak? Habis. Kalau misalkan disarankan ini sebenarnya mepet-mepet Buka. Buka. atau setelah buka, misalnya setelah tarawih kan ini biasanya banyak tuh orang, kalau misalnya orang bulan puasa biasanya orang-orang gym tuh justru olahraganya malam-malam. Malam ya? Ya jadi setelah ada energinya. Kalau misalkan pas habis sahur nanti habis energinya terus siangnya Lemes tidak ya, ada Dok, ya? cadangan ya. Menarik ya. Biasanya saya kalau bulan puasa gitu kan karena menghemat energi olahraganya angkat beban hidup gitu Beban Luar biasa. Oh, kalau itu sudah dari sekarang sih sudah dipraktekkan. Oke, menarik ya. Jadi ternyata kita bukan berarti karena bulan puasa berarti stop dulu Benar olahraga banget, gitu ya. benar Ternyata banget. harus kita alihkan ke olahraga-olahraga yang low impact dan sesuai dengan
kondisi masing-masing person gitu ya dok ya. Ya, individualized. Oke, menarik. Jadi tadi kita udah bahas olahraga, udah bahas pola makan, terus habis itu ada tips-tips lain nggak sih dok yang perlu kita lakukan gitu untuk meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan? Kalau misalkan dari makanan, terus itu kan tadi udah ya makanan, olahraga, terus cukup untuk istirahat. Mungkin yang titipannya kalau misalkan orang-orang dengan emah, ini kan yang tadi ya. Kalau misalkan emahnya itu muncul dari sebelum-sebelumnya udah punya keluhan, dok saya takut sekali loh nanti puasa nanti saya pasti kambuh lagi emahnya gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi ya dari awal biasakan sahur, terus saat berbuka biasakan untuk mengunyah. Jadi jangan terlalu cepat makannya, jadi dengan durasi yang panjang diharapkan tidak terlalu banyak yang akan intake. Jadi sebelum kebanyakan makan sudah terasa kenyang. Nah kemudian pilihan makanan juga nih, makan berlemak dikurangin, yang pedas kopi. Kopi pedas itu kan pasti yang dicari ya, apalagi makan pedas ya. Iya enak banget. Terus kemudian sebisa mungkin kalau ini beberapa pilihan makanan yang bisa mengurangi kekambuhan, dikurangin gandum biasanya sama gluten. Gluten itu kan banyak di gandum ya. Jadi roti, mie, kue agak dikurangin, sama susu yang berlaktosa. Hampir 80% orang Asia tuh intoleransi sama laktosa. Mungkin beberapa orang nggak kerasa nih minum susu sedikit, tapi kalau misalkan udah minum susu 1 gelas, 2 gelas, biasanya langsung diare, perutnya sakit. Itu karena intoleransi laktosa. Jadi mungkin kalau misalnya emang ada mah, dikurangi dulu nih susunya. Mungkin bisa diganti alternatif yang lain seperti susu oat, susu almond, itu lebih aman. Itu berarti kalau orang yang intoleransi laktosa tadi itu orang-orang yang emah atau memang semua orang bisa intoleran laktosa? Itu jadi nggak semua orang, bisa 70-80%. Jadi ada yang intoleransi laktosa, ada yang iya. Soalnya memang bener dok, saya kalau misalkan udah berapa lama nggak bisa BAB gitu, saya pasti minum susu tuh. Terus langsung lancar. Oh ternyata itu ciri-ciri intoleran ya. Iya, jadi jangan terlalu banyak. Jadi ada yang benar-benar tidak bisa mentolerir sama sekali nih, ada yang minum sedikit aja udah langsung diare, sakit perut gitu. Ada yang butuh beberapa volume dulu, berapa mililiter baru nanti jadi ada keluhan. Oke. Ngomong-ngomong soal makan nih, kan kita tadi udah bahas ya makan di bulan Ramadan seperti apa. Nah biasanya habis Ramadan kita lebaran. Nah bener banget. Selain balas dendam di buka puasa nih dok ya, biasanya kita juga balas dendam di hari raya dok nih. Apalagi kalau misalnya menunya udah enak. Iya. Menunya udah menggiurkan gitu. Bener banget. Biasanya udah dinantikan dari awal puasa. Ada gak sih dok tips makan yang tadi ya menjaga tetap pola sehat ketika mengkonsumsi hidangan-hidangan ketika lebaran? Apalagi enak-enak semua ya. Iya benar banget. Jadi yang pertama batasi kalori. Jadi boleh pilihan makanan boleh banyak, tapi diingatkan lagi kalorinya kita yang dibutuhkan tadi ya hampir kurang lebih 1.500, setiap orang 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, kemudian konsumsi serat dulu. Jadi seratnya diperbanyak, baru nanti makan nasinya sama lauk pauknya. Terus kemudian pilihan-pilihan karbohidratnya bisa dipilih nih, karbohidrat yang jenisnya tinggi serat. Misalkan mau dibikin ketupat model baru, ketupat isi beras merah gitu, atau beras hitam. Bener juga itu ya. inovatif kan. Bener banget. Iya, jadi warnanya bagus, terus tapi tinggi serat, itu bisa jadi alternatif buat nanti saat istilahnya pas lebaran. Terus misalnya dinaikkan, misalnya mau roti gandum ada boleh, jadi ada oatmeal. Terus kemudian sayur buahnya jadi hiasan, terus jadi makanan, itu kan tinggi serat ya. Jadi itu jadi pilihan. Terus kemudian makanan-makanan nih, misalkan opor bisa dialternatifkan enggak? Jadi ini makanan-makanan, misalkan opor tuh tanpa santan gitu. Jadi bisa jadi bening nih Bang. Jadi opor bening. Terus kemudian kalau opor dagingnya kulitnya dihilangkan. Udah padahal itu enak banget. Iya padahal itu bagian paling enak. Yang paling enak Bagian ya. lemak itu justru yang gurih-gurihnya ya. Luar biasa. Terus jeroan-jeroan ati ampela. Terus kemudian kalau misalkan mau daging-daging merah nih, yang bagian kulit sama kayak gaji, terus kemudian jeroan-jeroan itu dikurangin, tetelan gitu ya, itu dikurangin dulu. Dagingnya aja kalau mau yang dimakan. Terus kemudian makannya porsinya sedikit-sedikit. Jadi pelan-pelan makan, terus nanti kalau misalkan udah kenyang jangan dipaksa, nanti lagi makannya siang. Gitu. Jadi mengendalikan diri. Jadi kan dilatih nih sebulan. Jadi jangan sampai diloskan nih kendalinya pas lebaran. Kalau penggunaan santan jadi itu boleh nggak sih dok?
Sebenarnya itu hampir nggak ada bedanya ya, sama-sama santan dan sama-sama isinya minyak. Jadi kalau misalnya kita punya jatah 5 sendok makan minyak, nah masukkan santan di dalam minyak tersebut. Jadi kalau udah ada santan, jangan lagi ada gorengan. Ada gorengan jangan lagi ditambah santan. Gitu. Berarti hidangannya diganti, jangan opor Iya, ya. Iya, kita Sop bening ya. inovatif biasa. sesuatu untuk memberikan Iya. istilah lauk pauk yang sehat untuk keluarga ya. Jadi harapannya udah sehat nih pas 1 bulan puasa, nanti jadi jangan makanan jadi pilihan kebablasan pas lagi lebaran. Apalagi kalau kita lebaran tuh kan momennya silaturahmi. Biasanya setiap kita berkunjung ke rumah saudara atau tangga gitu pasti yang disarankan, ayo makan-makan di Iya, sini. benar. Tiap transit harus makan Nah gitu ya, itu Mbak dia. ya. Iya. Itu jadi makannya sedikit-sedikit makanya. Ditabung. Oke, tadi kan kita sudah bahas ya soal gimana cara menjaga pola makan saat puasa, saat lebaran. Nah, kan puasa itu membangun kesehatan ya sebenarnya. Nah, gimana caranya biar kita tetap hidup sehat gitu setelahnya? Ada tips-tips umum Ya, gitu jadi nggak? kalau misalkan tips hidup sehat secara umum, jadi kalau misalkan di luar puasa, yang pertama tadi diet seimbang ya, makanan-makanan sebisa mungkin beraneka ragam. Kemudian terutama tinggi seratnya. Jadi sekali lagi 1 piring dibagi 2 dulu, setengahnya itu diisi sayur sama buah. Makanlah sayur buah dahulu, terus kemudian baru makan nasi dan lauk pauknya. Nah, kemudian untuk yang lauk pauknya bagaimana pilihannya? Pilihannya yang tinggi protein dan pengolahannya dikurangi yang penggunaan minyak yang berlebih, karena jatah kita hanya 5 sendok makan saja. Jadi nanti dipilih yang dikukus, direbus, atau pengolahan yang jauh dari santan. Kemudian kalau untuk daging-dagingnya pilihlah yang bukan bagian kulit ataupun jeroan. Nah, kalau misalkan telur nih, telur juga kuning telurnya tuh kan tinggi kolesterol ya. Sebenarnya kalau misalkan kita udah makan 1 kuning telur dalam sehari, kita sudah hampir makan 2/3 jatah kalori kolesterol kita. Jadi kalau misalkan makan omelet isinya kuning telur, ada 2 telur atau 3 telur sekali makan, kita sudah melebihi kebutuhan kolesterol kita sehari. Jadi kalau misalkan saya pengen banget makan 3 telur, 3 putih telur, 1 kuning telur. Jadi itu kalau putih telur kan isinya protein ya, tapi kalau kuningnya itu kolesterol. Jadi ditambahkan kuningnya satu saja. Terus kemudian kalau untuk yang sayuran diperbanyak jenis variasinya, jadi tidak monoton. Jadi di sana kan semakin banyak beraneka ragam warnanya, semakin beraneka ragam juga vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi. Kemudian untuk minum sebenarnya minimal 8 gelas sehari, kalau bisa lebih 8 sampai 10 gelas per hari. Jadi kalau misalkan pas puasa saja bisa 8 jam, harusnya kalau setelah puasa harus Lebih bisa dari lebih itu dari ya. itu. Dok, ada juga dok yang mengatur pola makannya itu dia kalau sarapan hanya putih telur saja, tapi beberapa butir telur. Itu sebenarnya komposisinya memang harus ada karbohidrat, protein, lemak, atau bisa sebenarnya hanya protein tinggi saja untuk makan? Ya kalau misalkan pilihan sebenarnya untuk yang membuka hari itu sebaiknya yang tadi tinggi serat. Jadi kalau misalkan putih telur saja kan dia isinya protein ya. Kalau misalkan orang-orang yang lagi diet, untuk lagi building body building, itu memang dia lagi build up ototnya tuh dengan konsumsi protein. Jadi dia kan makan putih telur pasti ada susu proteinnya juga. Nah kalau misalkan untuk sehari-hari, untuk apalagi untuk anak-anak, harus ada karbohidratnya nih, istilahnya seratnya dia ini untuk memberikan cadangan energi yang untuk dia basic dalam seharian penuhnya dia gitu. Jadi sebisa mungkin ada karbohidratnya yang tinggi serat, ditambahkan ada protein. Berarti nggak cocok untuk pekerja yang memang butuh fisik banget, itu nggak cocok ya dok ya? Iya, jadi kalau misalkan memang yang butuh fisik banget, emang harus ada karbohidrat. Tapi bukan berarti tambah gula ya, jadi karbohidrat yang tinggi serat. Jadi itu akan memberikan tenaga ekstra buat selama dia bekerja seharian. Oke. Dok, kalau ini kan kita tadi bicara soal puasa ya, dan juga diet tadi dokter sempat singgung ya. Kan ada yang istilah namanya intermittent fasting. Nah itu gimana dok? Apakah itu juga disarankan secara kesehatan? Jadi kalau intermittent fasting sebenarnya alternatif kita untuk bisa mengurangi jumlah kalori yang kita makan. Jadi kalau misalkan intermittent fasting kan dia biasanya dimulai ada yang di atas 12 jam, 14 jam puasa, terus kemudian sisanya makan. Jadi dengan harapan dalam sisa makan, misalnya kalau misalkan 16 jam puasa, 8 jam makan, ada 8 jam kan nggak mungkin dia makan 3 kali atau 4 kali. Jadi dengan 2 kali makan, harapan
harapannya akan lebih dikurangin jumlah kalorinya. Ditambah lagi puasa. Jadi kalau misalnya kita di atas 12 jam tidak makan, itu kan akan kurang cadangan gula. Nanti yang diambil itu dari cadangan lemaknya. Nah, itu yang untuk usaha untuk kita untuk mengurangi kadar lemak yang deposisi lemak dalam tubuh. Nah, cuman emang tidak bisa diaplikasikan pada semua orang. Apalagi misalkan anak-anak nih. Kalau misalkan intermittent fasting pasti paling banyak yang dipilih makannya tuh siang. Jadi kan pasti nggak makan makan pagi. Padahal makan pagi itu yang paling dibutuhkan nih, terutama untuk yang lagi sekolah gitu, atau yang pekerja yang kerjanya fisik atau harus dengan tenaga gitu. Nah, jadi kalau misalkan intermittent fasting mungkin yang tidak terlalu berat, kemudian dia bisa tidak ada keluhan, tidak ada komorbid ya. Komorbid kalau istilah kita tuh misalkan gangguan gula. Gangguan gula dia pasti dia ada konsumsi obat. Nah, kalau misalkan dia tidak diatur dengan baik obat gulanya, di fase dia puasa ini biasanya dia hipoglikemi. Terus kemudian tidak tercapai istilahnya kadar gula target yang diinginkan oleh dokternya. Maka ini juga sekalian nih, kalau misalkan ada insan Patria yang dengan diabetes mellitus kan pasti on obat nih. Nah, ini sebelum puasa ke dokternya lagi, terus minta biar nanti dimodifikasi dosis-dosis dan waktu minumnya. Jadi yang biasanya nih ada yang obat diminumnya selalu pas makan pagi, biasanya akan diubah ke makan malam pas buka puasa gitu. Terus biasanya dengan yang membutuhkan insulin, dosis-dosis insulinnya biasanya ada yang dikurangi dan dimodifikasi, yang sahurnya berapa, yang buka puasanya jadi berapa gitu. Terus nanti insulin yang siang pasti tidak digunakan karena kan dia kan nggak makan gitu. Jadi nanti yang dengan obat-obat kencing manis kontrol lagi ke dokternya sebelum puasa untuk dimodif selama bulan puasanya. Oh gitu. Jadi memang harus konsul dulu ke dokter, jangan kita aja sendiri gitu ya. Kalau tadi kan bicara tentang intermittent fasting itu salah satu pola diet gitu ya. Kalau secara umum pola diet yang cocok untuk karyawan yang overweight gitu apa sih dok? Apakah memang harus konsul ke dokter masing-masing gitu untuk tahu pola yang tepat, atau ada yang aman lah untuk, atau bisa dilakukan sendiri gitu ya Mbak, maksudnya? Jadi kalau misalkan ini kan individualize ya, kalau misalkan diet ini ada yang orang dengan defisit kalori, ada yang dengan intermittent fasting. Biasanya orang yang defisit kalori ini orang yang bisa sangat mengontrol dirinya. Jadi kalau misalnya kita makan tuh pasti nggak bisa cuma setengah. Jadi saya nggak tahan ini cuma setengah, harus ada 1 porsi atau nambah gitu. Biasanya orang-orang yang seperti itu akan memilih intermittent fasting, karena kalau misalnya di intermittent fasting di waktu yang pendek itu dia bisa makan yang dia jumlah yang dia mau. Tapi kalau misalnya defisit kalori 1 pagi setengah porsi, siang setengah porsi, beberapa orang tidak sanggup gitu. Jadi makanya larinya ke intermittent fasting karena lebih mudah. Tapi tidak semuanya sanggup, karena kan ada yang sakit lagi sekolah gitu, jadi nggak bisa. Tapi kalau secara umum untuk kita nurun berat badan adalah dengan mengurangi asupan kita. Kita kan sebenarnya hitungannya adalah kalori ya. Kalori dengan kita meningkatkan jumlah kalori yang dibuang itu dengan olahraga, terus kemudian aktivitas fisik itu energi dikeluarkan. Terus jumlahnya dikurangin. Jadi ada defisit kalorinya di situ. Nah, defisit kalorinya yang akan menyerap si deposisi lemak kita. Jadi berat badannya akan turun. Bukan air yang turun, tapi lemak yang turun. Oke, pantesan Mas Fikar kan belakangan saya suka olahraga ya. Cuman habis olahraga tuh makan. Jadi kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang terbuang gitu. Langsung seimbang sama, langsung digantikan. Tapi lebih happy. Iya, lebih happy. Oke. Dok, penasaran dok, kalau orang yang obesitas nih, obesitas yang grade 2 misalkan gitu ya. Nah itu pola olahraga apa yang cocok ya dok ya? Supaya dia nggak terlalu ngedrop gitu kan, takutnya kayak tadi tuh Mbak Ajeng habis olahraga lapar kan gitu. Jangan sampai dia malah ternyata asupannya makannya 2 porsi ya habis olahraga. Apa ya dok ya? Jadi kalau misalkan olahraga tuh sebenarnya kayak yang tadi kardio, istilahnya yang aerobik dia kalau misalkan ini olahraga kardio. Cuman kalau misalkan bisa ditambahkan bebannya juga bisa. Soalnya kalau misalkan kita meningkatkan otot akan mengurangi otot itu akan meningkatkan kebutuhan energi yang dikeluarkan. Kalau misalkan kita ototnya lebih banyak, jadi kebutuhan kita untuk metabolisme di tubuh akan meningkat. Jadi kebutuhan untuk bahan bakar istilahnya untuk mengambil bahan bakar berupa lemak dan cadangan-cadangan gula ini lebih tinggi. Jadi kardiovaskular misalnya olahraga kardio misalnya kayak lari, jogging itu misalnya 60-70%, sedangkan 30% ada nih bebannya misalkan angkat dumbbell atau yang dengan elastic band
olahraga itu kan macam-macam ya. Nah itu bisa juga ditambahkan, itu untuk obes. Terus dietnya, makanannya juga harus dikurangin. Namanya orang diet itu nggak boleh tidak sengsara istilahnya. Harus ada sengsaranya. Sengsaranya adalah mengendalikan makanan. Itulah kesengsaraan orang diet adalah sebisa mungkin makanan itu ditekan. Makanya kalau orang ke dokter gizi itu kan pasti dihitung ya kalorinya. Jadi biasanya lebih mudah lagi dokter gizinya akan memberikan jenis makanan. Nanti kamu makan pagi ini aja, siang ini, itu mungkin lebih dipermudah oleh dokter gizinya. Tapi secara teori adalah sebisa mungkin kita makan kurang dari kebutuhan kalorinya kita. Tadi kan 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi misalkan kita 1.500 atau 2.000, makannya 1.400, atau misalnya kebutuhan kita 2.000, kita 1.500 maksimal gitu. Jangan lebih dari itu. Oh gitu. Ya kan rata-rata kalau orang obes itu kan mager ya dok ya. Nah itu berarti angkat beban, misalkan kayak dia punya apa namanya? Yang barbel gitu tuh bisa ya berarti ya? Itu bisa. Termasuk olahraga berarti? Termasuk angkat laptop olahraga belum? Iya, ditambah laptopnya. Angkat laptop tapi dari lantai 2 ke lantai 1 gitu. Turun. Terus naiknya pakai lift. Itu olahraga. Iya. Aktivitas fisik Mas. Ya. Oh iya, tadi salah ya. Aktivitas fisik bukan olahraga. Aktivitas fisik. Iya. Masih ada yang mau ditanyakan nih Mas Fikar seputar Ramadan, puasa, pola hidup sehat, atau sudah cukup terjawab ya. semua? Tadi banyak banget ya tadi yang dibahas. Tapi ternyata berarti yang namanya puasa itu bukan menghalangi pada pola hidup sehat ya benar Mbak ya. Jadi tadi penjelasan Bu Dokter itu yang penting adalah bagaimana kita memilih makanannya dan juga tadi mengatur makanannya seperti apa, di kapan dan berapa lama, dan juga aktivitas fisik dan juga olahraga yang harus dijaga juga Dok. Benar ya Dok ya? Luar biasa. Iya benar banget. Jadi sebenarnya puasa itu bukan menjadi penghalang bagi kita bener untuk banget, tetap Mbak. produktif dan semangat. Bener banget. Tadi kan Mas Fikar sempat di awal menyampaikan ini edisi spesial ada challenge-nya. Nah benar banget. Nih buat Insan Patria nih, kita akan kasih tahu ya sekarang Mbak Nurul bener? Ya betul. Ya, kita akan ada challenge dan juga kuis. Gimana nih Mbak untuk challenge dan juga kuisnya untuk Insan Patria? Oke, jadi Mas Fikar, Mbak Ajeng, teman-teman nanti setelah menyaksikan podcast ini akan ada kuis ya. Setelah dari podcast ini ya. Podcast ini ada linknya nanti. Ada linknya, silakan nanti diisi. Nah itu kan ada hadiahnya. Kita akan kasih voucher belanja. Wow, menarik banget. Lumayan nih buat nambah-nambah. Benar. Buat Tapi belanja, ingat Mbak, belanjanya belanja. harus makanan sehat. Oh gitu ya. Luar biasa. Iya. Terus yang kedua, selain kuis, kita juga akan kasih challenge buat teman-teman semua. Karena tadi kan udah dengar penjelasan dari dokter ya. Kita akan kasih challenge selama 2 minggu saja. Ya, nanti silakan teman-teman memfotokan atau mendokumentasikan kegiatan yang sifatnya ada aktivitas fisik, pola makan yang sehat. Ya, nanti kita akan sampaikan juga di linknya di bawah. Nah, nanti akan ada PIC-nya ya, PIC-nya dengan Mbak Hasna ya, salah satu tim dari kami juga. Silakan selama 2 minggu ini teman-teman silakan memposting apa yang sudah dilakukan tadi. Ya sesuai dengan anjuran dokter nih, baik makannya, terus olahraganya, istirahatnya dan lain-lain. Seperti itu Mas Fikar. Luar biasa. Berarti nih buat Insan Patria 2 minggu ini Insan Patria ditantang untuk melakukan pola hidup sehat selama Ramadan ya, Mbak Nurul ya. Betul. Dan nanti akan diabadikan, diposting atau di gimana nih nanti? Nanti dikirim bisa posting ke IG-nya di Instagram ya? Iya, IG-nya CSR ya, ESR itu di patria.esr. Dan nanti silakan teman-teman juga bisa mengikuti periodenya dari tanggal 12 Maret 2024 sampai 26 Maret 2024. Jadi cukup 2 minggu aja Mas Fikar Luar belajar biasa. Oke. Mudah-mudahan nanti Lebaran bukan cuma dapat THR tapi juga menang challenge. Bener banget. GIC Health. Ajeng, luar biasa. Jadi Insan Patria jangan lupa ya setelah ini diakses link kuisnya, karena nanti dari link kuisnya juga ada voucher juga ya Mbak Nurul ya? Betul. Benar banget. Jadi di kuisnya akan ada link voucher dan juga nanti bisa ikuti challenge bersama tim health dengan melakukan pola hidup sehat selama Ramadan. Di post di Instagram dan di tag di Patria SR ya untuk Instagramnya. Luar biasa. Oke, menarik sekali ya obrolan kita. Bener banget hari Bu ini. Dokter, terima kasih sekali. banyak. Ini sudah Dengan semakin senang siap hati. ya, luar biasa Ya, untuk betul. menghadapi Ramadan ya Mbak Nia ya.
Oke, mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan di momen hari ini itu bisa menambah semangat untuk rekan Benar Patria banget. tetap produktif di Benar bulan banget. Ramadan. Mungkin terakhir Mbak Ajeng, Oke, silakan. dari Bu Dokter ada nggak nih bekal yang dibawa pulang atau Oleh-oleh iya, buat Insan Patria. Pesan terakhir untuk Insan Patria selama Ramadan ini. Ya, jadi kan kita sudah bahas ya tadi bagaimana kita untuk menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat. Nah, jadi tetap jaga kesehatan dan aktif meskipun Insan Patria di rumah berpuasa. Kemudian satu hal yang harus diingatkan adalah pencegahan itu jauh lebih baik dibandingkan pengobatan. Jadi kita harus jaga kesehatan supaya nantinya di usia tua ataupun usia-usia lanjut nantinya tidak dipenuhi dengan penyakit. Jadi bagi keluarga, bagi kita diri sendiri tetap selalu sehat. Nah, perilaku hidup sehat ini dilakukan mulai sekarang, bukan besok atau apalagi tahun depan. Bener banget. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Terima Dokter, kasih, Bu terima Dokter. kasih Mbak Nurul Iya, sudah iya, hadir. Mas Irkar. Terima kasih. Dan juga tentunya terima kasih untuk semua Insan Patria yang sudah menyaksikan. Jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe dan juga komen di YouTube PDC Insight. Dan kita akan kembali dengan episode-episode lainnya yang tentunya memenuhi kebutuhan knowledge Insan Patria dan juga relate sekali dengan Insan Patria dimanapun Insan Patria berada. Oke, saya Ajeng Guria dan juga Mas Fikar. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.